Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas lagi, tapi ini melanjutkan ya. Sebelumnya kan saya pernah membuat video tentang pompa APC, ya, kontrolnya pakai APC. Kemudian saya buat sistem bypass dengan tujuan untuk mengurangi keborosan ya. Jadi lebih menghemat pemakaian listrik ya pada pompa yang memakai kontrol APC. Nah, dalam video tersebut kemarin saya menerima komentar dari seorang kawan. Kawan ini kalau saya lihat sih pada intinya kurang setuju dengan kesimpulan yang saya ambil. Itu yang saya pikirkan ya. Jadi komentarnya adalah, kawan-kawan bisa lihat di ini ya, di layar ini. Saya sama sekali tidak tersinggung kawan-kawan ya kalau ada yang komentar seperti itu. Justru saya merasa tertantang untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, jadi saya ambil kesimpulan ya bahwa kawan ini dia kurang setuju bahwa ini bisa menghemat listrik. Padahal dia di hitung-hitungannya udah bener loh. Udah bisa menghemat katanya sekitar 50 watt. Tapi dia ngambil kesimpulan lain, yaitu katanya dengan daya yang sama itu aliran air di sini kalau di bypass menjadi lebih kecil katanya. Karena apa? Karena sebagian air dialirkan ke sini gitu. Dan sebaliknya saya sebetulnya sudah berusaha menjelaskan ya bahwa dengan sistem saya ini dengan aliran yang sama ya, dengan debit yang sama, maka konsumsi dayanya kalau memakai bypass ini akan lebih kecil dibandingkan tidak memakai bypass gitu. Jadi kalau dengan debit yang sama terus dayanya yang dibutuhkan lebih kecil, ya seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem yang pakai bypass ini lebih hemat gitu kan. Nah, nanti akan saya buatkan kesimpulan di akhir video ini, tapi sekarang saya ingin membuat pembuktian agar jelas duduk persoalannya ya kan. Kita akan buktikan pendapat mana yang lebih benar gitu ya kan. Tapi bukan berarti kita saling menjelekkan ya. Di sini kita mencari pembuktian atas suatu teori gitu ya kawan-kawan. Jadi saya di sini itu membuktikannya dengan praktek ya. Jadi kalau kawan-kawan siapapun kalau nggak setuju boleh bikin praktek tandingan gitu. Ada yang ngomong katanya saya nggak punya channel YouTube. Nah itu aneh kawan-kawan kalau nggak punya channel. Kalau kawan-kawan bisa komentar di bawah itu artinya kawan-kawan punya channel, tinggal bikin video diupload jadi deh gitu ya. Jadi ada beberapa komentar sebelumnya saya baca itu, ini bukan yang ini ya, itu setelah diminta buktinya mana, tolong dipraktekkan gitu ya. Itu alasannya nggak punya channel YouTube katanya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini saya akan beberapa kali mengisi ini dengan kecepatan pengisian yang berbeda ya, dengan debit yang berbeda. Nanti dengan tujuan agar saya bisa memilih mana yang debitnya paling dekat, paling mendekati dari kedua sistem itu. Setelah itu kita akan bandingkan berapa daya yang dibutuhkan oleh kedua sistem tersebut, lalu kita bandingkan ya kan. Yuk kita mulai aja. KWH-nya selalu saya reset ke 0 dulu. Ini sambil saya hitung waktunya ya kawan-kawan. Nanti saya tampilkan timingnya juga pakai timer di layar.
Sekarang saya akan coba lagi. Ini tadi KWA-nya hasilnya 0,004. Sekarang saya akan lebih kecilkan ya. Ya. Keluarga. Satu lagi. Untuk sementara kita istirahatkan dulu pompanya ya kan kawan, karena dia kita paksa untuk kerja di tekanan tinggi terus menerus karena kita buka kecil ya. Itulah kelemahannya pompa yang memakai APC ini. Pompanya cepat panas kalau kita bukanya itu kecil-kecil gitu. Sedangkan bukaan kecil sendiri itu tidak bisa kita hindarkan ya. Namanya orang kadang ya seringkali orang nyuci piring, nyuci gelas itu kan nggak bisa airnya terlalu dibuka lebar, muncrat kemana-mana. Jadi ya makanya sering saya bilang itu pemakaian APC ini itu cukup riskan untuk pompa ya. Ya ini pendapat saya ya. Kalau kawan-kawan ada yang bilang awet, nggak apa-apa Pak, saya udah pakai ini bertahun-tahun ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nyatanya ini sangat panas sekarang.
Saya megang aja nggak kuat ini. Kalau dia pakai pressure switch saja yang seperti ini, nggak pernah dia panasnya sampai sekarang ini. Sayangnya saya nggak punya pengukur temperatur. Kalau ada pengukur suhu nih, saya ukur mungkin suhunya sekitar mungkin 50 atau lebih derajat Celcius. Nah, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya saya bisa mentabulasikan hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan kita bandingkan. Nah, sayangnya setelah berkali-kali saya mencoba, saya tidak bisa mencapai atau mendapatkan timing yang sama persis, sehingga terpaksa saya mengambil perbandingan data dengan cara interpolasi. Sebetulnya kalau kita lihat secara gamblang ya, secara langsung itu kelihatan ada kecenderungan yang tanpa bypass itu selalu lebih tinggi ya kan. Tapi untuk lebih fairnya maka kita buatkan interpolasi. Ya, untuk yang dengan bypass saya akan ambil data yang 1 menit 41 detik sama 1 menit 45 detik. Dua-duanya bernilai 8 watt hour ya, atau 0,008 kWh, 8 Wh ya. Nah, untuk yang data sebelah kanan saya ambil yang sekitar itu ya, yaitu 1 menit 33 detik yang nilainya 9 Wh dan 1 menit 49 detik yang nilainya 11 Wh. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan ya di sini yang tanpa bypass, meskipun waktunya yang kita mau interpolasi ini waktunya lebih singkat, 1 menit 33 detik, hasilnya itu sudah 9 Wh. Jadi kalaupun saya interpolasi untuk mendapatkan 1,41, maksud saya 1 menit 41 detik ataupun 1 menit 45 detik, maka sekurang-kurangnya hasilnya adalah 9 Wh, di mana 9 Wh ini di atas 8 Wh yang di data sebelah kiri ya. Nah, kalaupun saya interpolasi ya, sekurang-kurangnya hasilnya akan 9. Tapi kalau kita hitung benar-benar maka dia akan menghasilkan angka sekitar 10 ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa pemakaian bypass itu bisa menurunkan konsumsi daya ya kan. Saya nggak tahu lagi harus menjelaskan seperti apa. Kalau interpolasi ini, kalau kawan-kawan sekolahnya udah lulus SMP, harusnya sudah ngerti ya. Kalau saya ngomong interpolasi, saya nggak harus menerangkan lagi. Kalau nggak salah interpolasi ini zamannya saya SMP itu diberikan pelajarannya kelas 2 SMP ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu, mungkin anak SD udah diajarin interpolasi ya. SMP saya lulusnya tahun 88 ya kawan-kawan. Kalau orang SMP tahun 88 ngerti interpolasi, orang yang zaman now harusnya lebih paham lagi ya. Nah, seperti saya bilang, kalau data sudah saya dapat seperti ini, kemudian masih ada yang ngeyel gitu, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Cuman gini kawan-kawan, ada sedikit yang mungkin menjadi pikiran beberapa kawan itu, atau yang nanya tadi. Mungkin maksudnya begini, kalau ini saya cekik ya, saya buka sedikit. Maksudnya dia bagaimanapun pompa ini kan berputar.
Sehingga meskipun saya cekik di sini, jumlah aliran air itu dia pikir akan sama gitu. Mau saya buka lebar atau buka kecil. Nah, ini yang perlu dipahami kawan-kawan. Kalau di sini saya buka kecil, aliran itu ya menjadi kecil gitu ya. Terus kemana larinya? Air yang ini kan kapasitasnya 40 liter per menit kira-kira ya. Terus kalau kita buka kecil, kemana Pak airnya yang sisanya itu? Airnya sisanya itu ya berputar-putar di dalam sini kawan-kawan. Sebetulnya di dalam ini mau nggak mau itu terjadi sistem bypass, tapi bypass yang terpaksa ya. Jadi air itu mau didorong karena salurannya kecil, dia cenderung berputar-putar di dalam. Akhirnya dia menjadi hambatan bagi pompa sehingga pompa menjadi panas. Nah, saya sendiri menciptakan bypass yang teratur di sini ya. Di sini kalau di sini kan bypass liar ya. Bypass yang tidak diharapkan. Yang di sini itu bypass yang teratur, yang kita bisa atur tekanannya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya kawan-kawan. Mungkin terasa rumit gitu, tapi kalau kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam, kira-kira seperti itu. Nah, kok bisa Pak di dalam itu berputar-putar? Bukannya ini impeller memaksa terus. Nah, ini kawan-kawan, lebih dalam lagi nih ya. Ini pompa itu ada beberapa jenis ya. Dari penggolongan sangat dasar, pompa itu terbagi ada atas dua jenis, yaitu pompa positif displacement sama pompa non-positif displacement. Nah, apa itu yang disebut dengan pompa positif dan pompa non-positif displacement? Nah, sebagai contoh ini kawan-kawan, pompa ini, pompa tipe peripheral maupun tipe sentrifugal ya. Kalau misalkan kita melakukan percobaan, APC-nya kita lepas, pressure switch kita lepas, kita nggak pakai flow switch, nggak pakai kontrol apapun, terus kita paksa motor ini berputar ya, kemudian keran kita tutup penuh, apa yang terjadi di pompa? Pompa akan tetap berputar ya, tetap berputar terus airnya kemana? Airnya hanya ya mulek, istilah dalam bahasa Jawa ya, atau kalau bahasa Indonesianya air ya mutar-mutar di dalam aja gitu. Memang tekanannya akan meninggi dan motor akan panas, tapi itu yang terjadi, motor masih bisa berputar. Itu artinya dia non positif displacement ya kan. Nah, positif displacement itu kalau ciri-cirinya ya, pompa itu kalau discharge-nya kita tutup, nah, terus tanpa kontrol apapun ya. Begitu ini kita tutup, maka motor akan mati ya. Matinya itu bisa mati karena rusak, atau mati sekedar mengejan nggak bisa berputar. Nah, itu dinamakan positive displacement. Contoh pompa yang positive displacement adalah pompa ini apa namanya, pompa diafram ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pengen tahu gambarnya seperti ini. Kemudian pompa-pompa piston ya, pompa yang memakai piston. Pompa yang memakai piston kalau discharge-nya atau keluarannya ditutup, maka pistonnya akan macet, gitu. Dan mungkin ada beberapa jenis pompa lain yang saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Sangat banyak jenis pompa. Jadi itu tadi ya, positive displacement sama non-positive displacement. Baiklah kawan-kawan, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ini memperkuat kesimpulan saya sebelumnya bahwa bypass di sini ya itu bisa meningkatkan efisiensi pada pompa yang memakai kontrol APC. Namun ya, saya selalu ulang ini bahwa pompa yang memakai kontrol pressure switch tetap paling efisien sampai dengan sekarang ya. Tapi kalau mungkin kawan-kawan mau mengadu dengan pompa inverter, nah saya belum coba tuh, tapi sepertinya sih memang sangat efisien. Tapi harganya mungkin 5 juta rupiah kawan-kawan ya, untuk pompa yang besarnya segini. Tapi saya lihat ada pompa inverter yang dijual di sekitar harga 2 jutaan. Ya, saya belum berniat untuk membelinya kawan-kawan, karena harganya lumayan ya. Baiklah, itu dulu kawan-kawan. Paling tidak sistem
bypass ini bisa membantu kawan-kawan untuk mengurangi tagihan listriknya yang pompa memakai APC tadi ya. Baiklah, itu dulu. Mudah-mudahan keterangan saya dalam video kali ini bermanfaat. Kalau dirasa masih ada yang mengganjal, silakan tulis di kolom komentar. Misalkan saya sempat, nanti akan saya bahas lagi. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.